Jumpa lagi bersama dengan saya, Irvin Kelnio. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat selalu. Buat kalian yang bertanya, mengapa saya berpakaian seragam sekolah seperti hari ini? Ya, jawabannya adalah karena hari ini saya akan menerangkan materi mengenai search engine. Ada banyak sekali materi atau pelajaran yang bisa kita ambil dari search engine ini. Hari ini yang akan kita bahas adalah yang pertama, apa itu search engine? Yang kedua, jenis-jenis search engine. Yang ketiga, bagaimana cara supaya kita bisa mencari hasil penelusuran yang sesuai dengan keinginan hati kita secara tepat, akurat, dan sesuai dengan kemauan hati kita. Baiklah, kita masuk ke topik yang pertama. Apa itu search engine? Dalam aktivitas kita sehari-hari sudah tentu selalu diisi dengan teknologi. Dan istilah jargon pasti tidak asing bagi kita. Semua ada di internet. Bagaimana tidak? Mencari makanan yang mewah, cari di internet. Ingin memesan kamar hotel, pesan di internet. Ingin memesan tiket pesawat, cari di internet. Oleh karena itu sudah banyak sekali hal-hal, bahkan hampir sepenuhnya aktivitas kita sehari-hari dipenuhi dengan internet menggunakan search engine. Dari beberapa buku, referensi, situs dapat saya rangkum menjadi satu bahwa search engine adalah suatu fasilitas yang disediakan oleh pelanggan atau bisa kita bilang sebagai browser untuk kita bebas mencari gambar, mencari berita, membaca dokumen, dan lain sebagainya. Dan search engine ini dirancang untuk kita bisa mengakses gambar, internet, bahkan informasi penting lainnya yang dirangkum dalam file www atau kita sebut dengan World Wide Web. Itulah pengertian dari search engine. Nah, sekarang yang kita tanyakan adalah apa saja jenis-jenis dari search engine? Ada banyak sekali jenis-jenis search engine tentunya. Dan yang paling terpopuler pada zaman ini adalah Google. Google ini menyediakan banyak sekali fitur-fitur pada aplikasinya, pada servernya. Contohnya seperti kalender, berita, Google Classroom atau bisa kita bilang dengan Google Class. Lalu alarm, kontak, telepon, chatting, dan banyak lagi fitur-fitur yang disediakan oleh Google ini. Google ini bisa mengalami perubahan algoritma setiap tahunnya. Google bisa mengalami perubahan algoritma sekitar 500 sampai 600 kali setiap tahun. Dan server ini terus berkembang dan berkembang hingga pada tahun 2017 server ini menjadi server raksasa yang memiliki berbagai kantor cabang di seluruh dunia. Jadi tidak kita usah herankan kalau Google ini bisa memberikan kita hasil yang akurat dan sesuai dengan keinginan hati kita.
Nah, selain Google, ada lagi loh search engine lainnya yang bisa kita temui seperti mozilla.com, altavista.com, MSN, Bing, dan lain sebagainya. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa mencari hasil penelusuran yang sesuai dengan keinginan hati kita, sesuai dan akurat serta tepat. Ini adalah tips dan trik dari saya bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan hal tersebut. Yang pertama ialah kita masukkan kata kunci yang akurat, atau bisa kita masukkan kata kunci yang spesifik dan tidak bersifat umum. Contohnya adalah ketika kita ingin tahu siapakah pencipta atau penemu komputer pertama kali, maka kita masukkan ke dalam kolom pencarian di dalam Google. Contohnya seperti ini. Siapakah penemu komputer pertama kali? Itulah tips dan trik yang pertama. Lalu tips dan trik yang kedua dari saya adalah kita gunakan kata kunci yang bervariasi. Ini yaitu hanya menambahkan atau memvariasikan kata-kata kita yang kita inginkan. Contohnya, bagaimana cara menonton film di TV. Kita masukkan katanya, kita habiskan katanya menjadi bagaimana, atau tutorial cara menonton di TV. Seperti itulah ringkasnya. Nah, dan tips dan trik yang ketiga ialah kita gunakan tanda tanya di setiap akhir penggunaan kalimatnya. Contohnya seperti apa? Ketika kita ingin tahu siapa Soekarno-Hatta, apa saja yang dilakukan, maka kita cari seperti ini di dalam kolom Google. Siapakah Ir Soekarno? Tanda tanya. Jadi ketika kita memasukkan kalimat di akhir kata, kita gunakan tanda tanya supaya Google bisa mengaksesnya dengan baik dan akurat. Lalu apa yang keempat? Yang keempat ini bisa dikatakan kita gunakan tanda minus dan plus. Tanda minus dan plus ini sebagai tanda untuk pengecualian dan memprioritaskan. Contoh tanda plus, yaitu memprioritaskan pencarian kita yang kita tambahkan. Contohnya, saya ingin pergi ke Bandung plus tiketnya. Nah, di situ dia akan memberikan kita tiket Bandung dan juga bagaimana objek wisata di Bandung tersebut. Dengan mudah bisa kita akses dan kita baca sesuka hati kita. Lalu bagaimana dengan tanda minus? Apa yang bisa dilakukannya? Nah, menurut tanda minus ini bisa kita gunakan sebagai pengecualian suatu pencarian. Contohnya adalah objek wisata di Yogyakarta, tanda minus gunung. Otomatis setiap objek wisata di Yogyakarta akan ditelusuri, dimunculkan kecuali gunung, karena gunung sudah kita kecualikan di pencarian tadi. Nah, itulah materi-materi yang sudah kita pelajari mengenai search engine ini. Saya berharap kita semua mengerti dan memahami isi materi tersebut. Dan jika memang tidak ada atau belum kita mengerti, silakan kalian tanyakan ke kolom komentar. Dan dengan secepatnya akan saya jawab pertanyaan kalian dengan baik.
Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.